Jadi, isolasi geografi adalah terpisahnya populasi spesies menjadi dua atau lebih populasi karena adanya proses-proses geologis yang mengarah pada pembentukan spesies baru atau spesiasi. Jadi, yang awalnya satu daratan, terjadi sebuah bencana alam, misalnya, akan membentuk sebuah aliran sungai sebagai berupa penghalangnya. Membentuk dua kondisi geografi yang berbeda, geografi A dan geografi B. Jadi, individu di geografi A tidak bisa berkontak langsung dengan individu yang di geografi B, sehingga menghambat proses penyebaran spesies. Oleh karena itu, masing-masing individu di geografi A dan juga individu di geografi B akan membentuk spesies baru sesuai dengan geografinya masing-masing. Isolasi geografi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, aliran gen atau gen flow antara satu populasi dengan populasi lainnya itu tidak akan berlangsung ataupun terhalang. Lalu yang kedua, terjadinya kehomogenan. Jadi antara geografi A dan geografi B masing-masing juga terjadi kehomogenan. Yang ketiga adalah penghalangnya. Adanya penghalang berupa aliran sungainya itu sendiri. Radiasi adaptif merupakan evolusi divergensi dari anggota garis turunan tunggal menjadi berbagai bentuk adaptif yang berbeda. Kecenderungan sekelompok individu atau populasi untuk berkembang menjadi bentuk yang berbeda, sebagai respon terhadap tekanan selektif dan beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan cara yang berbeda. Radiasi adaptif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya respon terhadap tekanan selektif. Yang kedua, organisme dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan cara berbeda-beda. Yang ketiga, menghasilkan bentuk morfologi yang berbeda dengan ciri khas masing-masing seperti domba A pada daerah A lebih besar, sedangkan pada daerah B bentuknya lebih kecil. Yang keempat, sifatnya menyebar atau meradiasikan. Dan yang kelima, spesies yang dihasilkan bermacam-macam atau lebih bervariasi. Di radiasi adaptif adanya persaingan atau kompetisi. Spesies yang asalnya sama, jika mengalami persaingan hidup, misalnya dalam hal memperoleh makanan, akan mengalami perubahan fisik yang akhirnya menyebabkan munculnya spesies baru. Awalnya, penyebaran orangutan dilakukan oleh nenek moyang orangutan yang terkandung dari arah barat laut Indonesia. Karena kondisi geografis Indonesia memiliki banyak pulau, orangutan mengalami isolasi geografis. Orangutan terbagi menjadi tiga, yaitu orangutan Tapanuli, orangutan Kalimantan, dan orangutan Sumatera. Karena isolasi geografis kontak antara individu menjadi susah sehingga mengharuskan orangutan harus kawin dengan spesies yang berbeda. Karena itu, terjadi penghambatan penyebaran gen asal dan setiap orangutan memiliki ciri khas masing-masing. Sebagai contoh, orangutan Kalimantan punya bantalan pipi lebar sehingga wajah terlihat bulat. Tetapi untuk orangutan Pulau Sumatera memiliki bantalan pipi ke bawah sehingga wajah terbentuk oval. Perbedaan ini tentunya ada untuk kelangsungan hidup orangutan tersebut dalam menghadapi kondisi yang dialami dari seleksi alam ataupun kompetisi dengan hewan lainnya. Semuanya itu berawal dari keadaan normal, di mana ada satu individu, yaitu nenek moyangnya itu, berasal dari daratan utama Asia menuju ke daerah Nusantara, di mana di Indonesia, sebelum terbentuknya pulau-pulau seperti sekarang, Indonesia mengalami pergeseran lempeng, membentuk beberapa pulau sehingga ada penghalang, yaitu berupa lautan dan juga masing-masing pulaunya itu sendiri.
Karena ada penghalang, maka masing-masing pulau itu menghasilkan isolasi geografi yang berbeda-beda juga. Di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa, itu tidak ada kontak langsung antara masing-masing individu, sehingga aliran gennya itu menjadi homogen. Karena perbedaan kondisi geografi antar pulau itu, maka mereka bakal membentuk spesies-spesies baru. Jadi, yang awalnya ada satu nenek moyang, yaitu di Pulau Sumatera membentuk harimau Sumatera, di Pulau Jawa itu membentuk harimau Jawa, dan di Pulau Bali itu membentuk harimau Bali. Tidak cuma karena kondisi geografi yang berbeda, tetapi antara masing-masing individu ini, spesies baru yang terbentuk, mereka mengalami tekanan seleksi. Dan juga mereka beradaptasi dengan pola adaptasi yang berbeda juga. Mereka juga mengalami kompetisi antara satu spesies dengan spesies yang lainnya dalam satu pulaunya ini. Jadi, di Sumatera berkompetisi dengan hewan-hewan lainnya, di Pulau Jawa juga berkompetisi dengan hewan-hewan lainnya. Sehingga mereka akan membentuk ciri dan juga morfologi yang berbeda. Seperti contohnya, pada harimau Sumatera, tubuhnya itu lebih besar, corak loreng ataupun belangnya itu lebih rapat, sehingga warna dari bulunya itu lebih gelap. Sementara pada harimau Jawa, ukurannya itu jauh lebih kecil dibandingkan harimau Sumatera, lorengnya itu juga jauh lebih tipis dan warnanya lebih terang. Sementara pada harimau Bali, ukurannya itu jauh lebih kecil dibandingkan harimau Jawa dan juga harimau Sumatera. Lorengnya pun mempunyai motif tertentu. Karena masing-masing individu punya bentuk morfologi yang berbeda, mereka bakal menyebar, memperbanyak diri, jadi antar pulau bakal menghasilkan spesies yang jauh lebih bervariasi lagi. Jadi yang awalnya hanya ada satu spesies, terbagi menjadi beberapa spesies, sehingga memunculkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Sama seperti hewan-hewan sebelumnya, jadi untuk burung semuanya sama, dari keadaan normal, datang dari satu individu dari dataran utama Asia, mengalami pergeseran lempeng, membentuk menjadi beberapa pulau-pulau besar, dan juga pulau-pulau kecil. Jadi ada penghalang berupa pulau itu sendiri, ataupun bentuk lautannya. Yang terjadi antara pulau ini yaitu isolasi geografis, di mana masing-masing pulau tersebut, masing-masing individunya tidak bisa berkontak langsung, sehingga tidak bisa melakukan perkawinan. Jadi karena kondisi geografi yang berbeda, akan terbentuklah jenis spesies baru yang awalnya satu jenis spesies menjadi beberapa spesies baru. Seperti contohnya ada burung julang Sumba, julang Sulawesi, lalu ada julang Irian. Selain karena kondisi geografis yang berbeda, masing-masing spesies ini bakal mengalami seleksi alam di masing-masing pulau. Seperti julang Sulawesi adanya di Pulau Sulawesi, julang Irian adanya di Pulau Papua, julang Sumba adanya di Pulau Nusa Tenggara. Mereka bakal beradaptasi dan juga berkompetisi di kondisi geografi mereka masing-masing. Jadi mereka juga akan menghasilkan bentuk dan morfologi yang berbeda-beda, seperti contohnya julang Sulawesi yang memiliki bentuk sayap dan juga tubuh berwarna hitam dan lehernya berwarna hijau metalik serta paruhnya berwarna kuning dan memiliki ekor berwarna putih. Sedangkan untuk julang Sumba, ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan julang Sulawesi. Lalu seluruh tubuhnya berwarna hitam dan paruhnya juga berukuran lebih kecil dibandingkan julang Sulawesi. Lalu berbeda lagi nih dengan julang Irian yang memiliki tubuh berwarna pucat, ekornya berwarna putih, namun paruhnya jauh lebih besar dibandingkan julang-julang lainnya. Nah, dengan bentuk dan morfologi yang berbeda-beda, mereka akan melakukan penyebaran ke masing-masing pulau yang berbeda-beda. Akhirnya membentuk keanekaragaman burung julang di Indonesia bagian timur ini.